Shalom, berjua-jua. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini di edisi Sapaan Teduh di BKP Klasis Jakarta Kalimantan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kami mau membawa kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita dan mengajari kita di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami, menikmati anugerah Tuhan, dan menikmati segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah kiranya firman-Mu menyapa dan mengajari kami di pagi hari ini, ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Amsal pasal 10 ayat yang ke-4. Mari kita buka Alkitab kita, baik Alkitab elektronik juga bisa. Kami akan baca firman Tuhan. Amsal 10 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kitab Amsal, penulis sedang membandingkan dua cara hidup yang berbeda, yaitu antara kehidupan orang bijaksana dan yang rajin, dan membandingkan dengan kehidupan yang dikategorikan sebagai orang bodoh yang malas serta mengabaikan kesempatan yang ada. Karena itu, kalau kita melihat di Amsal 10 ayat 4 ini tadi, bukan sekedar berbicara mengenai kondisi ekonomi seseorang, tetapi melainkan lebih dalam lagi mengenai sikap hati, karakter, dan cara seseorang menjalani kehidupannya di hadapan Tuhan. Maka dari itu ayat ini tidak boleh dipahami secara sederhana seolah-olah setiap orang miskin pasti malas dan setiap orang kaya pasti rajin. Pemahaman seperti itu tidak sejalan dengan keseluruhan kesaksian Alkitab. Sebaliknya, ayat ini merupakan pengajaran hikmat, ya, pengajaran hikmat, karena memang kitab Amsal ini merupakan kitab yang tergolong sebagai kitab hikmat bersamaan dengan kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, dan yang lainnya. Ayat ini merupakan pengajaran hikmat yang mengajak setiap orang untuk menghargai waktu, menghargai kesempatan, menghargai kemampuan dan sumber daya yang Tuhan telah percayakan bagi pribadi lepas pribadi. Maka dari itu Tuhan menghendaki agar setiap anugerah yang diberikannya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Itulah yang hendak disampaikan di dalam kitab Amsal ini. Melalui ayat ini, kita juga belajar bahwa kerja keras, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan waktu serta sumber daya yang ada pada umumnya akan membawa hasil, sedangkan kemalasan seringkali membuat seseorang kehilangan berbagai kesempatan yang sebenarnya Tuhan telah sediakan dalam hidupnya. Maka dari itu di sisi lain juga kita bisa perhatikan dalam realita kehidupan kita bahwa kita juga perlu mengakui bahwa dalam realita kehidupan tidak semua orang yang berhasil menempuh proses yang panjang dan penuh kerja keras. Ada sebagian orang yang tampaknya memperoleh hasil yang besar dalam waktu singkat, bahkan tanpa usaha yang terlihat sebanding dengan pencapaiannya. Mungkin kita pernah melihat atau menyaksikan ada orang yang sedemikian, tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba menjadi sultan, dan kita mungkin tidak tahu, ya, kita tidak tahu kekayaan ataupun harta yang ada pada dirinya dia dapatkan dari mana. Fenomena seperti ini seringkali menimbulkan pertanyaan dan juga menimbulkan kekecewaan, bahkan perbandingan dalam diri banyak orang. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya tidak dipanggil untuk mengukur hidup berdasarkan keberhasilan orang lain.
melainkan untuk tetap setia menjalankan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Keberhasilan yang diperoleh secara instan belum tentu mencerminkan kedewasaan karakter, sedangkan proses yang panjang seringkali menjadi sarana Tuhan untuk membentuk iman, membentuk ketekunan, kerendahan hati, dan integritas seseorang. Karena itu, sebagai orang percaya yang hidup dalam hikmat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa dan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menggunakan waktu, kemampuan, dan sumber daya yang ada secara bertanggung jawab, dan keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa besar hasil yang kita capai, melainkan dari bagaimana kita menghargai, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan setiap anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian pada akhirnya yang terpenting bukanlah membandingkan hasil dengan orang lain, tetapi hidup setia dalam panggilan Tuhan dan menjadi pengelola yang baik atas setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka di pagi hari ini firman Tuhan sudah cukup jelas apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, dan waktu yang Tuhan berikan untuk kita menggunakan sumber daya yang kita miliki, memperjuangkan kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, tetap kita andalkan Tuhan, dan apapun pekerjaan kita, tetap kita mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi dan menyertai setiap langkah kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur buat firman-Mu yang cukup berharga, yang mengingatkan kami bahwa bagaimana kami mengelola waktu, mengelola sumber daya yang Engkau percayakan pada diri kami. Sehingga melalui itu semua, Tuhan telah menyediakan berkat yang perlu kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap setia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di wilayah pelayanan GBKP Runggun Palangkaraya. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati serayan Tuhan, Pertua Diaken dan Pertua Diaken Emeritus, Pendeta, dan Nora Naras. Begitu juga dengan semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam mendukung pelayanan juga Tuhan berkati. Jika ada jemaat Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakit, yang mungkin belum menemukan obat yang cocok, dan jika memiliki pergumulan-pergumulan yang begitu berat, biarlah Tuhan hadir menjadi solusi, biarlah hikmat Tuhan yang mengajari di dalam setiap menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan juga berkati wilayah-wilayah pelayanan yang ada di wilayah Pos PI Pangkalambun, Perpulungan Sampit, Perpulungan P3S. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dan serayan Tuhan, detaser, Pikaris yang melayani di wilayah Pos P ini. Biarlah kehidupan mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan dan penuh sukacita di dalam melakukan pelayanan yang Engkau berikan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Pos P ini juga Tuhan berkati kehidupan, keluarga, dan pekerjaan mereka. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, sehat-sehat kita semua. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin.